Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Betty Lendarita, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan yang berjudul Keputusan dalam Ketidakpastian dan Resiko. Kami dari kelompok 12. Di sini saya tidak sendiri dengan teman saya yang bernama Dea Dwita dan Novia Windira selaku saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan dalam ketidakpastian. Nah, keputusan dalam ketidakpastian itu apa sih? Suatu keputusan dikatakan dalam kondisi beresiko apabila pengambil keputusan mengetahui besarnya nilai peluang mengenai hasil keputusan. Dan sebaliknya, suatu keputusan dikatakan dalam kondisi ketidakpastian apabila nilai peluang hasil keputusan tidak diketahui. Dalam keputusan dalam ketidakpastian, terdapat 5 kriteria. Yang pertama, kriteria maksimin, kedua, kriteria maximax, yang ketiga, kriteria minimax, yang keempat, kriteria Hurwitz, dan yang kelima, kriteria Laplace. Keputusan dalam ketidakpastian yang pertama yaitu kriteria maksimin, yaitu akan memilih nilai yang terendah dari nilai yang terbaik dari setiap nilai alternatif. Berdasarkan pada pandangan yang sangat pesimis berperilaku penghindar resiko, dengan demikian kita harus mengharapkan hasil terjelek bagi setiap alternatif tindakan yang dipilih. Pada tabel di samping, yaitu dari nilai minimum tersebut dipilih nilai yang tertinggi yaitu $30.000 sebagai nilai maksimin. Keputusan tersebut lebih bersifat konservatif karena alternatif yang masuk dalam pertimbangan hanyalah hasil-hasil terburuk yang mungkin bisa terjadi. Keputusan dalam ketidakpastian yang kedua yaitu kriteria maximax. Kriteria maximax adalah pengambil keputusan memilih keputusan yang memberikan nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang maksimum. Pada kriteria ini, pengambil keputusan merasa optimis karena pengambil keputusan mengasumsikan bahwa kondisi dasar yang paling menguntungkan dari setiap alternatif keputusan akan terjadi. Pada tabel di samping, yaitu dari nilai maksimum tersebut, dipilih nilai yang tertinggi yaitu $100.000 sebagai nilai maximax. Karena nilai tersebut menggambarkan laba yang diterima oleh perusahaan tertinggi dari alternatif investasi yang tersedia. Keputusan dalam ketidakpastian yang ketiga yaitu kriteria minimax atau regret, yaitu didasarkan atas konsep kehilangan kesempatan opportunity loss. Ide dasar dari kinerja ini diusulkan oleh L.G. Savage. Menurut Savage, pengambilan keputusan akan mengalami kehilangan kesempatan, penyesalan apabila menghadapi kejadian yang tak pasti, dan alternatif yang terpilih menghasilkan payoff yang lebih kecil dari payoff maksimum yang mungkin bisa dicapai untuk kejadian yang tak pasti tersebut. Pada tabel di samping, yaitu kriteria minimax atau regret, yang dipilih adalah investasi pada apartemen, karena didasarkan pada filosofi bahwa investor akan mengambil penyesalan dalam jumlah yang terkecil jika ia membeli apartemen. Keputusan dalam ketidakpastian yang keempat yaitu kriteria Hurwitz, yaitu gabungan antara maximax dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara optimisme dan pesimisme. Pada tabel di samping, yaitu kriteria Hurwitz melakukan pemilihan alternatif keputusan sesuai dengan nilai tertimbang maksimum, yaitu 36M. Jadi keputusan yang dipilih adalah apartemen. Keputusan
dalam ketidakpastian yang terakhir yaitu kriteria Laplace, yaitu memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Jadi diasumsikan bahwa setiap kondisi dasar memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Pada gambar di samping, yaitu nilai tertimbang maksimum adalah apartemen, sehingga apartemen yang dipilih sebagai alternatif investasi yang paling menguntungkan. Pengambilan keputusan dalam risiko, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Hal yang diperoleh dalam perhitungan untuk pengambilan keputusan dengan risiko harus ditanggung sebagai konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa keuntungan yang diperoleh atau kerugian karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pengambilan keputusan dalam kondisi risiko adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tingkatan. Yang kedua, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Yang ketiga, resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun diketahui nilainya probabilitasnya. Pengambilan keputusan dalam resiko itu terbagi dalam beberapa nilai kriterianya. Yang pertama, kriteria nilai harapan. Yang kedua, kriteria nilai kesempatan yang hilang. Yang ketiga, kriteria nilai harapan informasi sempurna. Kriteria nilai harapan, jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dalam pengambilan keputusannya selalu diusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai harapan yang maksimum. Dalam praktiknya dinyatakan dengan besarnya nilai uang yaitu Expansion Monetary Value, EMV. Bisa dilihat pada tabel yang di sampingnya itu, probabilitas, jumlah dan probabilitas itunya. Jadi bisa kita lihat pada tabel-tabel yang ini. Kriteria nilai kesempatan yang hilang, sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk menentukan keputusan berdasarkan nilai kesempatan yang hilang, EOL secara rasional dipilih dari nilai EOL yang minimum terkecil. Hal ini maksudnya untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Bisa dilihat pada tabel yang di samping itu tindakan A, B, C, terus itu ada di atasnya itu kejadian probabilitasnya. Kriteria nilai harapan informasi sempurna, selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna. FVWPI dengan nilai harapan tanpa informasi sempurna, FV. Bisa dilihat pada tabelnya itu alternatif investasi, prospek pasar. Baiklah, itu yang bisa kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.